Azharwadi dan mahasiswa Universitas Uniwara. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki topik 5 yaitu pemasaran. Rangkaian pembelajaran mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dasar pemasaran termasuk kebutuhan konsumen dan integrasi elemen pemasaran. Kita mulai dari pengertiannya ya. Pemasaran adalah kegiatan usaha yang melibatkan perencanaan, penentuan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran menciptakan berbagai faedah seperti faedah waktu, tempat, milik, informasi untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Berikut adalah pendekatan-pendekatan dalam studi pemasaran. Ada yang namanya pendekatan serba fungsi, fokus pada fungsi-fungsi utama pemasaran seperti penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, hubungan risiko, standarisasi, dan grading. Pendekatan selanjutnya ada pendekatan serba lembaga, mempelajari peran-peran lembaga dalam pemasaran seperti penyediaan barang, produsen, pedagang besar, pengecer, agen, dan perusahaan saingan. Pendekatan selanjutnya ada pendekatan serba barang, analisis bagaimana barang berpindah dari produsen ke konsumen. Dan selanjutnya pendekatan serba manajemen, fokus pada keputusan manajerial yang diambil untuk mengoptimalkan pemasaran. Lalu ada pendekatan serba sistem, memandang pemasaran sebagai sistem yang melibatkan interaksi berbagai lembaga dan faktor lingkungan. Adapun struktur organisasi pemasaran. Pemasaran dikelola melalui bagian-bagian seperti perencanaan pemasaran, pengawasan penjualan, periklanan, riset pemasaran, serta penjualan lapangan. Struktur organisasi pemasaran. Pemasaran dikelola melalui bagian-bagian seperti perencanaan pemasaran, pengawasan penjualan, periklanan, riset pemasaran, serta penjualan lapangan dan kantor. Baik, untuk itu kita harus mengenal pasar dan segmentasi pasar. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk memenuhi kebutuhan melalui transaksi. Pasar dapat dibagi menjadi konsumen, industri, penjual, dan pemerintah. Segmentasi pasar itu sendiri dilakukan untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Ada namanya marketing mix dan produksi. Marketing mix terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Produk dibedakan berdasarkan daya tahan. Produk dapat dibedakan berdasarkan daya tahan. Barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Dan tujuan penggunaannya, barang konsumsi dan distribusi. Siklus hidup. Siklus hidup produk terdiri dari tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah saluran pemasaran. Saluran distribusi adalah jalur yang digunakan untuk mengalirkan produk dari produsen ke konsumen atau pengguna industri. Perantara dalam saluran ini meliputi pedagang besar, pengecer, dan agen. Penentuan harga. Harga adalah nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk. Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, penawaran dan permintaan, persaingan, dan biaya produksi. Promosi dan periklanan. Promosi digunakan untuk berkomunikasi dengan pasar, sementara periklanan adalah bentuk komunikasi non-individu yang disampaikan melalui berbagai media untuk mencapai tujuan pemasaran. Baik, yang perlu diketahui selanjutnya personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Personal selling melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang dinamis. Promosi penjualan menggunakan alat seperti pameran,
hadiah, sementara publisitas menyebarkan informasi melalui media tanpa menggunakan iklan berbayar. Analisis SWOT dalam pemasaran. Apa sih itu analisis SWOT? SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pemasaran dalam suatu perusahaan, serta riset pasar dan segmentasi perlu dan penting dalam pemasaran. Riset pasar adalah proses pengumpulan informasi untuk mendukung keputusan pemasaran, sedangkan segmentasi pasar membantu membagi pasar-pasar menjadi segmen-segmen yang lebih mudah dan ditargetkan untuk pemasaran yang. Berikut adalah beberapa contoh pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya Gojek. Inovasi dalam layanan dan promosi Gojek sebagai perusahaan teknologi di Indonesia telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan transportasi. Melalui aplikasi Gojek, masyarakat dapat memesan pesan antar atau demikianlah materi dasar-dasar pemahaman. Dalam dunia yang semakin kompetitif, pemahaman yang baik tentang pemasaran menjadi kunci untuk keberhasilan bisnis, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ibu harap melalui pembelajaran ini kalian dapat mengembangkan kemampuan analisis serta kreativitas dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Ingatlah bahwa pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi dalam bidang pemasaran. Jangan ragu untuk terus belajar dan bereksperimen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, Ibu ada pantun nih. Di taman ada bunga melati, mekar indah menawan hati. Pemasaran kreatif hasil inovasi, produk laris selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.